Shalom, puji Tuhan, selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi bersama dengan saya, Desi Daniel, yang mana pada malam hari ini rindu menyampaikan kesaksian hidup yang kami alami di awal tahun 2022. Puji nama Tuhan, di mana sebelum kami menyampaikan kesaksian ini, saya rindu untuk berdoa dulu. Terima kasih Tuhan buat kasih setia dan anugerah Tuhan yang luar biasa yang Tuhan lakukan dalam hidup kami. Kami boleh ada sampai pada saat malam hari ini Tuhan, semua karena kasih-Mu. Pada saat ini kami rindu menyampaikan dan berbagi kesaksian kepada Tuhan saudara-saudara seiman dimanapun berada. Biarlah lewat kesaksian ini Tuhan, mereka juga mendapat kekuatan semangat yang baru dalam mengiring Tuhan. Karena Allah yang kami sembah adalah Allah yang hidup, Allah yang setia, Allah yang sanggup menjawab setiap pergumulan-pergumulan kami. Terima kasih Tuhan, mengurapi bibir mulut lidah kami dalam menyampaikan kesaksian hidup ini. Karena mujizat, karena pertolongan yang Tuhan luar biasa lakukan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu, kami akan bersaksi di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus dimanapun berada, kita bersyukur Tuhan yang kita sembah, Allah yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus adalah Allah yang luar biasa, Allah yang dahsyat, Allah yang hidup, Allah yang setia dan sanggup menjawab setiap pergumulan saya dan saudara. Puji nama Tuhan, mana pada saat ini kami rindu bersaksi di mana kebaikan Tuhan yang Tuhan lakukan dalam kehidupan keluarga kami, terkhusus anak kami Chelsea, yang mana Tuhan panggil untuk sekolah Alkitab di BC Batu Malang ya. Puji nama Tuhan, di mana dia mengikuti training selama 3 bulan ada di Pastori itu pada bulan Oktober, November, Desember, sehingga Januari, kalau tidak salah November tadi dia di Pastori sampai Januari pertengahan ya. Puji Tuhan, di saat dia meresponi panggilan Tuhan itu, saya sebagai orang tua sudah bergumul kepada Tuhan dan mengimani setiap doa-doa saya bahwa Tuhan menjawab. Ya, pada saat itu saya bergumul kepada Tuhan, saya berdoa, saya katakan Tuhan, jika Tuhan yang telah memilih anak saya, jika Tuhan yang telah memanggil dia menjadi hamba-Mu, saya percaya Tuhanlah menjadi sponsor bagi anak saya dan Tuhanlah menjadi donatur bagi dia. Nah, puji nama Tuhan, selangnya waktu sehingga pada saat dia berangkat ke Malang, ya, di dalam pergumulan kami benar-benar Tuhan izinkan kami tidak memiliki finansial pada saat itu. Tetapi luar biasanya Tuhan, ajaibnya Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga apa yang menjadi kebutuhan anak kami pada saat itu kami benar-benar bawa di dalam doa. Sehingga pada saat itu kurang lebih hampir 2 minggu dia akan berangkat, saya bergumul, saya katakan Tuhan, saya percaya Tuhan menyediakan tiket buat anak saya. Anak saya mau berangkat ya pada tanggal sekian, saya katakan, kami tidak punya uang Tuhan untuk membeli tiket anak saya katakan. Ya, pada saat saya bergumul di jam doa saya, di saat saya curhat kepada Tuhan di dalam doa saya bahwa kami benar-benar berserah total kepada Tuhan. Entah kenapa memang pada saat itu kami tidak punya keuangan ya yang cukup untuk membeli tiket anak kami Chelsea. Saya tahu, saya percaya itu seizin Tuhan, karena dari awalnya saya sudah katakan bahwa Tuhanlah sponsor, Tuhanlah donatur bagi anak saya. Nah, mengapa saya katakan demikian? Mengapa saya imani demikian? Karena saya tahu kalau Tuhan yang pilih dia, Tuhan yang akan atur semuanya, Tuhan akan yang mendahului semuanya. Itu iman saya pada saat itu.
Nah, puji nama Tuhan, di saat saya bergumul, saya katakan, Tuhan, anak saya tidak punya tiket. Di saat saya berdoa, Roh Kudus katakan kepada saya, ada keluarga yang akan membelikan tiket. Ya, di dalam doa itu Roh Kudus sudah kasih tahu nama seorang bapak itu yang akan membelikan tiket anak saya. Di saat itu saya merasa terharu ya kepada Tuhan. Saya merasa bersuka cita bercampur dengan terharu. Saya menangis, Tuhan terima kasih, saya imani ya. Nah, puji nama Tuhan, pada saat itu 1 minggu kemudian tiba-tiba anak kami Chelsea menelpon saya. Dia katakan, "Ma, ada Om ini," dia katakan, "tanya sudah beli tiket kah?" Dia katakan sama saya. Sebenarnya saya sudah mengetahui itu karena Roh Kudus sudah nyatakan kepada saya bahwa Bapak itu yang akan membeli tiket anak saya. Nah, pada saat itu ya anak saya katakan, "Ma, ini Om ini tanya apa sudah beli tiket?" "Belum, Mama belum beli tiket." Nah, jadi Om ini bilang, "Kalau Mama mau belum beli tiket, nanti Om aja yang belikan tiket kamu." Secara manusia anak saya menolak ya, sepertinya dia kayak menyusahkan orang gitu. Tetapi ternyata Om itu katakan, "Jangan kamu menolak berkat," katanya gitu. Jadi anak saya bilang, "Iya Om, terima kasih Om." Jadi saya merasa tidak enak, kata anak saya. Nah, saat itu dia cerita kepada saya dan saya ingat akan pernyataan Roh Kudus saya, Tuhan, benarlah apa yang Tuhan katakan. Roh Kudus katakan kepada saya bahwa Bapak ini yang akan membelikan tiket. Jadi saya bersyukur sama Tuhan, saya berterima kasih kepada Tuhan. Dan saya tahu Tuhan sudah siapkan tiket. Akhirnya saya bergumul lagi buat kebutuhan-kebutuhan yang lain ya. Nah, jadi saya berdoa kepada Tuhan agar Tuhan mencukupi kebutuhan anak kami Chelsea. Sehingga pada saat hari dia berangkat, puji Tuhan, banyak berkat yang Tuhan berikan bagi dia lewat jemaat, keluarga ya. Sehingga pada saat itu dia boleh berangkat. Nah, puji Tuhan, dalam perjalanan saya sebagai orang tua sangat-sangat khawatir, ada khawatir sedikit lah, namanya kita manusia ya, pasti ada khawatir, tapi saya tidak mau kekhawatiran itu banyak menempati di pikiran saya. Tidak, saya langsung berpikir bahwa Tuhan tidak akan biarkan anak kami, karena dia seorang anak perempuan dan tidak pernah berangkat jauh. Di situ saya berpikir, bagaimana anak ini, siapa yang nanti yang akan menjemput dia di sana. Di saat saya menangis di dalam sepit itu ya, dalam sepit saya berdoa, saya secara manusia itu saya terhubung dengan Tuhan pada saat itu, walaupun ada orang banyak di sepit, tapi mereka tertidur semua. Ya, di saya berdoa, Roh Kudus katakan, "Mengapa kamu khawatir? Bukankah aku yang memilih dia? Mengapa engkau khawatir? Bukankah aku yang memilih dia? Dan aku yang akan menyertai dia sampai di sana. Jangan takut," Roh Kudus katakan kepada saya. Dan biarkan dia berangkat sendiri. Aku menyertainya. Ujilah aku, Roh Kudus katakan. Karena aku adalah Alfa dan Omega. Di saat suara itu berkata seperti itu, saya menangis terseduh-seduh di sepit ya. Air mata saya mengalir, tapi saya tidak mengeluarkan suara. Cuma saya punya tangisan itu saya tahan ya. Saya bersyukur sama Tuhan, saya berterima kasih sama Tuhan. Ji Tuhan, pas berangkatnya ke bandara, saya katakan, saya berdoa, Tuhan, pertemukan anak ini dengan orang-orang yang baik yang akan bersama dengan dia sampai Malang, karena anak saya belum pernah berangkat, Tuhan, saya katakan ya. Sehingga pada saat kami ada di bandara ya, tiba-tiba ada seorang bapak menghampiri dia untuk mengurus semua apa yang harus diselesaikan pada saat itu, termasuk check-in ya, tiket ya. Saya benar-benar kagum ya, keajaiban kebaikan Tuhan. Sehingga di saat di bandara itu ada seorang bapak menghampiri dia, langsung, "Dek, kamu berangkat kah?" Iya. Ternyata apa yang Tuhan katakan itu benar, saudaraku ya. Roh Kudus katakan itu benar. Tiba-tiba anak saya itu didatangi bapak itu, padahal kalau dipikir kami tidak kenal dan kami tidak tahu, tetapi dia yang didatangi, bukan saya sebagai mama. Jadi saya
saya katakan dalam hati saya, inilah yang Tuhan kirim orang-orang baik yang akan menolong anak saya. Puji Tuhan, dia ditunjukkan untuk mengurus tiketnya, check-in-nya, dan terus sampai ke ruang tunggu, bapak itu mengurus dia. Dan saya ingat pada saat itu saya WA anak saya, kasih bapaknya uang seberapalah sukarela kamu, saya katakan, karena dia sudah membantu kamu. Puji Tuhan, anak saya sudah terlebih dahulu sudah punya niat seperti itu untuk memberikan ucapan terima kasih kepada Bapak yang sudah membantu dia, sehingga pada saat itu anak kami sudah memberikan, ya. Puji Tuhan. Nah, di saat itu tiba-tiba saya waktu di bandara itu, kenapa hati saya sepertinya disuruh menoleh ke sebelah kiri, menoleh ke kiri saya, ternyata ada orang yang saya kenal adalah jemaat GPDI Tarakan, ya, satu bersama dengan suaminya. Mereka mengantar kakaknya sebagai hamba Tuhan. Rupanya kakaknya ini juga mengantar jemaatnya kuliah sekolah Alkitab di Batu Malang ini tadi, ya. Jadi saya menoleh ke belakang, saya tegur, "Oh, kemana?" Saya katakan. Dia pun tegur saya, "Kamu kemana?" Saya ngantar anak saya berangkat sekolah ke Batu Malang. Jadi kami saling, "Oh, saya juga kesini tadi ngantar kakak saya," dikatakan. Jadi ketemu kami di sana, akhirnya cerita. Jadi kakak saya juga ke sana ngantar jemaatnya, kata. "Iya Kak." Jadi saya senang, seperti hati saya itu bersuka cita. Langsung saya katakan, "Oh Tuhan Yesus, terima kasih, benar Tuhan sudah mengirim teman, sahabat, bahkan orang yang baik yang bisa bersama dengan anak saya sampai di Batu Malang, ya." Akhirnya saya bilang, "Mana kakaknya, tolong," saya bilang, "bisakah dihubungi, kasih tahu anak saya sudah ada di ruang tunggu, biar dia bisa bertemu dengan anak saya sehingga mereka bisa sama-sama ke Malang." Nah, puji Tuhan, di situ hati saya bersuka cita, saudaraku, ya. Saya, Tuhan terima kasih, saya katakan di tengah-tengah saya tidak peduli orang kiri dan kanan, saya katakan, "Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik, luar biasa." Ternyata Tuhan sudah menyediakan teman bagi anak saya, sehingga mereka pada saat itu bisa bersama-sama, ya. Nah, puji nama Tuhan, singkat cerita, sampai di Malang itu anak kami sudah hampir 1 bulan di sana. Nah, saat itu anak kami sudah 1 bulan lebih dan dimasuk di bulan Februari. Nah, pada saat itu juga kami diizinkan tidak punya keuangan untuk mengirimkan dia uang, ya. Dan anak saya juga diizinkan memang mengalami hal yang istilahnya dia tidak punya uang, ya, dia mengalami kekurangan. Saya tahu, saya katakan sama anak saya bahwa ini adalah Tuhan sedang mengizinkan kamu mengalami keadaan ini, mengajar kamu untuk benar-benar mengandalkan Tuhan, ya. Nah, pada saat itu di sana dia tidak punya uang, dia mungkin dia ingin membeli atau membayar apa yang menjadi kewajiban mereka, ya. Jadi di saat saya berdoa malam, kok hati saya benar-benar merasa bahwa dia sedang membutuhkan uang, ya. Hati saya peka bahwa anak ini pada saat ini butuh uang. Ya, di saat saya berdoa malam, ya, saya katakan, curhat kepada Tuhan. Tuhan, saya katakan, saya tahu anak saya saat ini butuh uang. Mari Tuhan kirim penolong bagi dia. Kirim malaikat-Mu Tuhan, memberi berkat buat anak saya katakan, memberi uang kepada dia, sehingga dia boleh dapat membeli apa yang dia butuhkan. Kami tidak punya uang saat ini Tuhan, untuk memberikan uang buat anak kami, ya. Saya berdoa demikian kepada Tuhan sampai saya menangis, ya, karena saya merasa benar-benar dia butuh uang. Saya sepertinya peka, Roh Kudus itu membuat saya peka bahwa anak saya pada saat itu membutuhkan uang. Jadi saya katakan, Tuhan tolong. Nah, puji Tuhan, pas minggunya karena di sekolah Alkitab Batu Malang itu mereka seminggu sekali baru bisa pakai pegang HP, itu pun kurang lebih 2 jam kalau tidak salah mereka pegang HP. Itu kalau tidak hari Sabtu ataupun hari Minggu, mereka dikasih kesempatan untuk megang HP, habis itu kembali lagi dikumpulkan pada jam 3. Nah, pada saat hari Sabtu itu dia telepon saya. Dia cerita lah, ya, dia cerita bagaimana
kesaksiannya. Dia katakan, "Mak," dia bilang, "nah, saya kagum akan pertolongan Tuhan." Dia, "Kenapa?" Saya katakan, "Saya dipanggil 3 kali, Mak, untuk menerima berkat." Dia katakan, "Mak, saya melihat keajaiban Tuhan. Kadang ada yang kasih roti di lemari saya," dia katakan, "sama energen gitu ya." Jadi di saat anak saya bersaksi, saya menangis. Saya berterima kasih sama Tuhan. Pada saat saya dipanggil katanya ke ruang, biasanya kalau ada keperluan atau dari keluarga ada yang memanggil itu ya, di ruang ada yang khususnya ya, dia dipanggil untuk ke sana. Saya kaget, "Mak, kenapa saya dipanggil? Ada apa ini? Apakah saya punya kesalahan?" Dia katakan, "Ternyata saudaraku, dia menerima berkat yang tidak dia ketahui siapa yang memberikan berkat itu kepada dia." Di saat anak saya menceritakan itu, saya terharu sekali. Saya menangis di saat kami video call. Saya menangis. Tuhan baik, Tuhan ajaib, saya katakan kepada anak saya. Mama berdoa itu terjawab. Saya merasakan anak saya butuh uang itu benar. Dan saya katakan, "Tuhan, kirim malaikatmu untuk memberkati anak saya." Sehingga pada saat itu anak saya benar-benar ada yang memberikan berkat. Dia tidak tahu siapa, ya. Dan bapak itu pun tidak kasih tahu siapa pemberi berkat itu. Sehingga anak saya pun ingin membayar dia punya iuran, kalau tidak salah itu iuran kamarnya, iuran wajib. Pas dia cek ternyata sudah dibayar 3 bulan. Itu pun dia tidak tahu siapa yang membayarnya ya, siapa yang membayarnya kepada anak saya untuk dia. Ternyata itulah menjadi jawaban dari pergumulan saya. Tuhan nyatakan benar. Tuhan menyediakan malaikatnya untuk memberkati anak saya. Nah, pada saat itu berapa hari kemudian dipanggil lagi dia ya, menerima berkat yang sama lagi. Itu pun walaupun tidak banyak, Mak, tapi saya sangat-sangat merasakan keajaiban Tuhan itu, dia katakan ya. Nah, pas ketiga kalinya dia dipanggil, jadi teman-temannya satu kamar itu sangat heran kenapa Chelsea sampai 3 kali dipanggil dalam 1 minggu. Jadi sedangkan teman-temannya dalam satu kamar ini mereka dipanggil itu ada kabar sedih ya, istilahnya ada keluarga yang sakit, ada orang tuanya yang meninggal ya. Tapi di saat Chelsea dipanggil 3 kali, pas 3 kalinya dia ke kamar itu menangis. Saya menangis, Mak, karena terharu, dia katakan. Karena terharu kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan yang Tuhan lakukan bagi saya. Saya tidak tahu siapa yang menyediakan uang ini buat saya. Dia namanya tidak tahu. Jadi teman-temannya tanya, "Chelsea, kenapa Chelsea? Kok kamu nangis?" Ya, jadi mereka kira dia mendapat kabar yang sedih gitu, kabar yang kaget atau gimana, karena teman-teman yang lain mengalami itu ya. Nah, anak saya bilang, "Tidak ada apa-apa, saya baik-baik saja." Karena saya menangis masuk ke kamar itu karena saya terharu akan kebaikan Tuhan. Nah, di saat anak saya mencerita itu, saudaraku ya, saya menangis, saya berterima kasih, saya menangis di depan anak saya. "Tuhan, Kau baik, Tuhan. Kau menjawab doaku." Saya katakan, apa yang kurasakan itu benar. Jadi saya bilang sama anak saya, Tuhan mengizinkan semua ini membentuk kamu dari awal, bagaimana kamu ada di sana. Supaya kamu jangan mengandalkan orang tua, saya katakan. Jadi kamu berserah pada Tuhan, apapun kebutuhanmu, apa keperluanmu, sampaikan kepada Tuhan. Jika kamu butuh sesuatu, sampaikan, sebut apa yang kamu butuhkan itu, saya katakan kepada dia. Kamu sedang dilatih untuk mengandalkan Tuhan. Itu sebabnya Mama dalam keadaan tidak bisa mengirim juga, dan kamu juga mengalami
hal itu Tuhan, saya katakan Tuhan mengizinkan semuanya agar kamu bisa melihat keajaiban, mujizat, penyertaan Tuhan dalam hidup kamu. Itu satu buktinya bahwa Tuhan benar-benar memanggil kamu. Saya katakan Tuhan benar-benar memilih kamu. Bagaimana Roh Kudus sudah kasih tahu ya, kalau anak saya di Tuhan yang pilih dia, saya tak boleh khawatir. Tuhan yang akan menyertai dia. Akulah Alfa dan Omega, dalam arti bahwa Tuhan tidak biarkan dia. Puji Tuhan ya, saya sangat mengucap syukur kepada Tuhan. Saya berterima kasih kepada Tuhan. Jadi saya katakan sama anak kami Chelsea, bagaimana kamu rasakan setelah kamu melihat keajaiban dan mujizat yang Tuhan lakukan. Saya katakan saya semakin cinta Tuhan, Mak. Dia katakan saya semakin kagum akan kuasa Tuhan, dikatakan kepada saya. Nah, itu sebabnya Tuhan mengizinkan kita mengalami itu di saat Tuhan menyatakan pembelaannya. Saya katakan disitulah kita bangga, disitulah kita semakin kagum dan cinta kepada Tuhan karena melihat kebaikan dan mujizatnya. Puji nama Tuhan. Pada saat bulan Februari ya sampai bulan Maret, nah di situ kami juga tidak dan saya tahu ini adalah seizin Tuhan, karena Tuhan sudah mendahului semuanya, karena saya juga telah bergumul sebelumnya, dan karena saya imani bahwa Tuhan lagi di sponsor anak saya. Tuhan mengirim sponsor natur bagi dia, orang-orang. Ini menjadi pergumulan saya pada saat itu. Saya sering berdoa, Tuhan, saya katakan, anak saya sudah ada di sana. Mari Tuhan pertemukan dengan teman-teman yang luar biasa, yang membawa pengaruh yang baik bagi anak kami agar dia semakin diberkati Tuhan. Saya katakan, dan pertemukan dengan hamba-hamba Tuhan yang luar biasa yang Tuhan pakai. Saya katakan kepada Tuhan ya, di saat saya berdoa, dan saya percaya Tuhan mengirim sponsor buat anak saya. Saya katakan ya, orang-orang yang Tuhan gerakkan sendiri untuk menjadi sponsor anak saya. Saya katakan, mengapa saya bergumul demikian, saudaraku ya? Karena saya ingin anak saya itu melihat mujizat penyertaan Tuhan yang nyata, sehingga dia tidak sia-siakan dia punya panggilan. Sehingga bukan karena manusia, karena orang tua dia bisa sekolah, karena orang tuanya dia bisa sekolah, tidak saudara, tetapi benar-benar kemurahan Tuhan. Nah, terpujilah Tuhan, apa yang menjadi pergumulan kami itu Tuhan jawab ya. Pada saat bulan Maret awal, anak saya telepon saya. Dia bilang pada saat hari Sabtu dia telepon saya lagi, Mak, dia katakan sama saya, saya berdoa berapa hari yang lalu, dia katakan saya bergumul ya untuk biaya saya di sini, yaitu pembayaran asrama ya. Nah, jadi dia curhat sama Tuhan. Anak saya juga adalah seorang pribadi yang suka berdoa ya. Dia punya jam doa tersendiri dan dia juga pekah dengan suara Roh Kudus. Nah, pada saat dia berdoa, dia curhat sama Tuhan kalau dia membutuhkan biaya untuk membayar asramanya. Nah, pada saat itu Roh Kudus katakan ada sponsor. Jadi anak saya kaget, apa ada sponsornya? Jadi kalau Tuhan izinkan saya punya sponsor, Tuhan, biarlah Tuhan kehendak-Mu yang jadi. Anak saya katakan ya, saya hanya berserah kepada Tuhan ya. Puji nama Tuhan. Berapa hari dari situ tiba-tiba ada kakak tingkatnya mendatangi dia. Nah, ternyata kakak tingkatnya ini diizinkan oleh seorang ibu gembala yang ada di Jakarta Barat untuk mencari seorang yang bakal menjadi pekerjanya di pelayanannya. Tapi pada saat itu si kakak tingkat ini punya seseorang yang akan dia rekomendasikan nanti ya untuk jadi pengerja di
pelayanan yang ada di Jakarta Barat. Tetapi ternyata berubah, saudaraku ya, berubah. Ternyata Tuhan ubah, tiba-tiba Chelsea yang ada di hatinya. Dia penasaran dengan Chelsea, dia ingin ketemu dengan Chelsea. Nah, karena apa? Dia pernah lihat, dia katakan, saya melihat pribadi anak ini sangat berbeda sekali, dia katakan, dengan teman-temannya. Jadi dia sangat punya kekaguman tersendiri kepada anak saya, dikatakan, karena saya melihat kamu orangnya pendiam, dia katakan, tidak seperti kami yang ribut ini, dia katakan gitu ya. Jadi saya sebenarnya dari awal sudah melihat, menilai kamu. Jadi maukah kamu saya rekomendasikan, dia katakan, menjadi pengerja di pelayanan GPD Jakarta Barat, dia katakan. Iyakah, dia katakan sama kakak ini. Jadi kata anak saya berdoa dulu, dia katakan, saya tanya sama Tuhan, kalau memang inilah yang Tuhan berikan buat saya, dia katakan, ya, saya terima, dia katakan. Jadi bagaimana, sejak kapan? Anak saya katakan kepada si kakak. Terus si kakak katakan kepada dia, jika kamu siap menjadi pengerjanya, mulai saat inilah kamu akan dibiayai oleh ibu itu, dia katakan. Asal kamu siap menjadi pengerjanya. Soalnya ibu ini tidak mau seorang yang cerewet, dia katakan, yang milih-milih tempat gitu. Jujur katanya, di tempatnya pelayanan ibu itu tidak juga pelayanan yang besar, yang mewah, tapi tidak juga di bawahnya, tidak, tapi ya istilahnya ibu itu tidak mau orang yang cerewet, memilih-milih tempat lah istilahnya. Tetapi ternyata anak saya Chelsea ini sudah punya pergumulan masalah tempat prakteknya nanti ya. Dia berdoa, dia katakan, saya tidak mencari gereja yang besar Tuhan, yang gembala yang ini, dia katakan, tapi saya mau mencari seorang pendeta yang benar-benar membimbing saya, dia katakan. Itu yang dia punya doa kepada Tuhan. Dia minta supaya Tuhan memberikan dia seorang hamba Tuhan yang akan membimbing dia, itu orang yang benar-benar ya membentuk dia ya dengan baik ya. Nah, puji nama Tuhan, di saat anak saya teleponan dan dia melihat video call dengan ibu itu, kok hati saya langsung sejahtera, dia katakan. Hati saya langsung sejahtera dengan ibu gembala itu, saya kok senang, dia katakan. Nah, sempat dia nasihati anak saya, dia katakan, kalau kamu sekolah di Alkitab jangan pacaran, jangan ini itu, dia katakan. Hati saya langsung senang, mak, inilah nasihat yang saya butuhkan, dia katakan kepada saya. Nah, dalam hati anak saya cocok berarti dengan ibu ini. Nah, puji Tuhan, pas itu minggu berikutnya anak saya pun berdoa lagi ya, diserahkan kepada Tuhan sesuai dengan apa yang dia katakan kepada kakak itu, bahwa dia tanya kepada Tuhan ya. Dan anak saya terus bergumul ya, dia katakan, Tuhan saya butuh ini dan sebagainya ya. Dia serahkan semuanya kepada Tuhan. Dia tidak mengeluh kepada kami sebagai orang tua. Di saat kami teleponan, dia tidak pernah katakan, mak minta uang dan sebagainya, dia tidak pernah minta uang. Nah, dia juga tidak katakan dia dalam kekurangan ya. Tapi pada saat yang awalnya saya merasakan dia kekurangan itu, saya peka sendiri ya. Roh Kudus mungkin yang mengingatkan saya, sehingga saya berdoa agar Tuhan menyediakan. Sepertinya dia kehabisan uang sudah. Nah, pada saat itu dia berdoa, Roh Kudus katakan lagi kepada dia, itulah yang Tuhan berikan ya, sponsor donatur yang Tuhan berikan buat anak kami ya. Di saat anak kami juga curhat, dia takut karena belum bayar asramanya 2 bulan, mulai dari Februari sampai Maret ya, belum bayar asramanya ya. Sebenarnya kami sama bapaknya waktu itu mau kirim uang sudah pada bulan Maret awal tadi untuk membayar asrama, tapi kata bapaknya, nanti aja mak, nanti aja kita bayar. Saya tahu mungkin Tuhan yang menahan hati suami saya. Ada uang sebenarnya. Dia bilang, nanti aja mak, kita pakai untuk ini dulu, dia katakan. Kalau masalah itu nanti kita
nanti kita bayar aja, nanti kita ini. Jadi itulah pas Sabtunya anak kami nelpon itu, dia menyampaikan itu ya. Nah, dalam doanya tadi Roh Kudus katakan kepada dia, biarkan aku yang bekerja, maka kamu akan terheran-heran. Dia katakan kepada anak saya ya. Jadi anak saya menangis, Tuhan kalau benar itu yang menjadi sponsor saya tuh, anak saya katakan, dalam minggu ini saya terima telepon. Dia katakan, saya minta tanda ada yang menelpon saya. Anak saya katakan begitu ya, di saat dia berdoa kepada Tuhan. Nah, pada saat itu dia menunggu ya dari jawaban doanya tadi, karena Roh Kudus sudah kasih tahu, aku yang akan bekerja, maka kamu akan terheran-heran, dia katakan. Ya, pada saat itu tiba-tiba berapa hari kemudian dia ditelepon ya, minggu berikutnya, karena dia minta dalam minggu ini saya mendapat telepon. Benar-benar saudaraku ya, anak saya mendapat telepon ya dari pengurus asrama itu ya. Jadi telepon, dipanggil untuk ke depan, lalu kata bapak itu, dikasihlah dia kwitansi ya, dikasih kwitansi, dan dia kaget, anak saya kaget, herannya. Anak saya kira dia itu dibayarnya Februari sama Maret, ternyata dibayar sampai bulan Juni ya, kurang lebih 5 bulan dibayar. Benarlah apa Roh Kudus katakan, maka kamu akan terheran-heran. Jadi anak saya kaget ya, dia terharu dan dia bersyukur, berterima kasih sama Tuhan karena Tuhan sudah membayar dia punya asrama. Jadi pada saat itu dia telepon saya ya, saya sangat bersuka cita sekali karena Tuhan menjawab doa saya. Karena saya katakan, Tuhanlah sponsor ngatur anak saya. Tuhan menyediakan orang-orang yang akan mensponsori anak saya. Mengapa saya berdoa demikian? Supaya anak saya itu melihat bahwa benar-benar Tuhan yang memilih dia, Tuhan yang memanggil dia, sehingga dia semakin melekat, semakin dekat, semakin erat kepada Tuhan. Nah, ternyata benar saudaraku ya, Tuhan menyatakan, Tuhan menjawab doa saya, iman saya terjadi, sehingga anak saya mendapat sponsor ya, untuk membayar uang sekolahnya selama 5 bulan sudah dibayar, dan sampai pada bulan 8 nanti ya, Agustus ya. Nah, pada saat itu nanti dia akan prakteknya di tempat ibu yang sudah membiayai dia. Jadi ibu itu ada pelayanannya di Jakarta Barat, namanya kurang hafal saya. Dia adalah seorang ibu dan tidak menikah ya. Dia sudah usia 50 tahun lebih kalau tidak salah. Ya, dia tidak menikah dan tidak punya suami ya. Jadi dia benar-benar mengabdikan dirinya kepada Tuhan. Dan anak saya juga ceritakan bahwa ibu ini adalah seorang hamba Tuhan yang luar biasa. Ya, kalau sudah berpuasa, dia katakan, itu cerita dari kakak tingkatnya yang merekomendasi dia tadi itu, karena kakak tingkat ini dari situ juga ya. Itu sebabnya dia tahu persis bagaimana ibu itu ya. Ibu itu sangat disiplin katanya, dan juga dia kuat berpuasa. Kalau Tuhan izinkan dia, mengingatkan dia berpuasa, dia berpuasa sampai berbulan-bulan. Sampai Tuhan bilang stop, dia bilang stop, baru dia stop puasa. Wow, saya katakan sama anak saya, luar biasa, benarlah apa yang mama doakan, mama rindukan, kamu dipertemukan dengan hamba Tuhan yang luar biasa. Saya katakan, maka anak saya juga akan menjadi satu pribadi yang Tuhan berkati dengan luar biasa. Saya katakan kepada Tuhan, ternyata benar saudaraku, anak saya akan praktek di pelayanan di sana ya. Saya sangat bersuka cita, berterima kasih kepada Tuhan karena keajaiban, karena pertolongan, penyertaan Tuhan yang luar biasa bagi anak kami, sehingga pada saat ini anak kami boleh tenang dan dia boleh melihat mujizat
kebaikan yang Tuhan lakukan, ya, sehingga dia terkagum-kagum akan kuasa Tuhan. Nah, pada saat itu saya katakan sama anak saya, bagaimana Chelsea, setelah kamu melihat keajaiban mujizat yang Tuhan lakukan, saya katakan, kamu semakin apa dengan Tuhan, saya katakan. Nah, semakin cinta Tuhan, Mak, dia katakan, semakin rindu lebih lagi, dia katakan. Bahkan dia ingin semakin diberkati oleh Tuhan, ya, istilahnya semakin dekat, semakin merasakan kuasa Tuhan itu dalam hidupnya, sehingga rindu berpuasa, ya, melakukan puasa. Saya katakan kepada dia, berbanyaklah berpuasa, saya katakan, karena Roh Kudus katakan kepada Mama pada saat mengadakan puasa 40 hari di awal tahun 2022 ini tadi, dari Januari sampai Februari saya mengadakan puasa, ya. Saya terus merendahkan diri karena Roh Kudus ingatkan saya di bulan Desember 2021 itu, ya, untuk berpuasa lagi, ya. Di awal tahun 2022 ini tadi saya puasa, banyak hal yang saya rindukan, saya sampaikan agar semakin diberkati Tuhan dalam pelayanan saya secara online, ya, agar diberikan hikmat, kemampuan, ya, terlebih lebih peka lagi untuk mendengarkan suara Roh Kudus sehingga mampu tunduk taat dalam pimpinannya, melakukan kebenaran firman Tuhan. Nah, di saat itu Roh Kudus katakan kepada saya, ya, banyak puasa, besar kuasa. Jadi itu yang saya katakan kepada anak saya, ya, banyak berpuasa. Hamba-hamba Tuhan yang dipakai Tuhan dengan luar biasa itu karena apa? Saya katakan, karena mereka banyak berpuasa. Dalam berpuasa kita banyak menikmati firman, saya katakan. Bukan berpuasa sendiri, tapi benar-benar kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dengan menikmati firman Tuhan, saya katakan sama anak saya. Sehingga kita mampu semakin hari semakin peka akan kuasa Tuhan itu, Roh Kudus itu dalam hidup kita, saya katakan kepada anak saya. Jadi saya diberikan perkataan itu oleh Roh Kudus, besar, banyak puasa, besar kuasa. Apa maksudnya Tuhan? Arti kata-kata ini, ternyata di saat kita berpuasa itu kuasa Tuhan semakin besar dalam hidup saya dan saudara. Dia yang semakin besar, ya, dan kita semakin kecil. Jadi kuasa otoritas Tuhan itu ada, dia berikan bagi kita sehingga kita mampu menaklukkan kuasa kegelapan, ya, kuasa-kuasa iblis, terlebih kuasa daging, ya, daging kita, ya, bisa kita taklukkan, bisa kita kalahkan, keinginan daging yang ingin menguasai. Karena musuh terbesar saya dan saudara adalah kita, ego kita, ya, manusia kita. Bagaimana kita bisa menaklukkannya? Lewat puasa lah kita mendapat kuasa untuk bisa menaklukkan keinginan daging kita. Yang kedua, yang ketiga, kita bisa tenang, ya. Kita bisa ada kuasa untuk menenangkan diri dalam menghadapi setiap keadaan apapun. Kita menjadi tenang, kita menjadi sabar, ya. Kita menjadi semakin tenang, tidak terpengaruh dengan keadaan yang kita alami. Itu kuasa yang Tuhan berikan. Kuasa berbicara tentang kekuatan yang tidak kita miliki sendiri, tetapi kekuatan yang Tuhan berikan secara supranatural dalam hidup kita, agar kita mampu menghadapi keadaan apapun. Itulah maksud dari bahasa yang Roh Kudus katakan kepada saya itu, banyak puasa, besar kuasa. Jadi kita bisa menjadi pemenang-pemenang dalam segala hal, ya. Kita bisa sabar, lebih sabar lagi. Biar bagaimanapun keadaan yang kita alami, ya, bagaimanapun persoalan yang kita alami, kita tidak terbawa dengan keadaan itu, kita tidak terbawa dengan situasi itu, kita tetap tenang, kita tetap sabar. Nah, itu yang saya alami. Benar saudaraku, di saat mengalami persoalan sakit penyakit yang kami alami di bulan Februari tadi, ya, sampai Maret kami mengalami sakit, kami diberikan ketenangan, kami tidak merasa takut, khawatir. Benar-benar apa yang Roh Kudus katakan itu saya alami, ya. Mari saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dimanapun
saudara berada mendengarkan kesaksian ini, mari perkuatkan imanmu kepada Tuhan. Jangan berpuas diri dengan keadaan dan dengan iman yang kita miliki. Mari, jika engkau menjadi satu pribadi yang penasaran, istilahnya rindu, ya rindu semakin dekat dengan Tuhan, mari bertindak dengan iman. Jika ada kerinduan untuk berpuasa, lakukan. Karena dalam engkau melakukan puasa itu kau sedang merendahkan diri, ya, belajar mengandalkan Tuhan, belajar berserah penuh sama Tuhan, berserah total sama Tuhan. Itulah arti puasa. Tidak mampu mengandalkan manusia kita dalam menghadapi kehidupan ini, dalam menghadapi persoalan apapun yang sedang kita alami. Biarlah lewat kesaksian yang kami sampaikan ini memberkati umat-umat Tuhan dimanapun berada. Saudara-saudara saya seiman dimanapun berada, saya sangat mengasihi kalian semua. Itu sebabnya saya berbagi kesaksian, agar bukan saya sendiri yang mengalami Tuhan, agar bukan saya sendiri yang semakin diberkati Tuhan, ya, tapi saya rindu kita semua umat-umat Tuhan dimanapun berada semakin rindu, semakin dekat, semakin erat dengan Tuhan, punya kerinduan yang semakin dekat dengan Tuhan, maka kita akan mengalami kuasa Tuhan itu lebih dahsyat dan terus lebih lagi Tuhan lakukan, sehingga membuat kita semakin cinta dan semakin melekat sama Tuhan, ya, sehingga tidak terpisahkan dengan keadaan apapun karena melihat kuasa mujizatnya nyata dalam hidup saya dan saudara. Puji Tuhan, banyak kesaksian hal-hal yang lain nanti saya sampaikan di rekaman berikutnya. Dan di tahun ini ya video pertama yang saya akan upload di YouTube saya, karena sudah hampir 2 bulan saya tidak membuat rekaman dan juga siaran langsung di Facebook untuk pelayanan. Dan saya percaya ini akan sudah awalnya kami akan melakukan pelayanan terus untuk berbagi kesaksian, berbagi firman Tuhan, karena itu yang menjadi Roh Kudus sampaikan kepada saya, ya, ingatkan bagaimana kesaksian saya di tahun 2021 awal dalam puasa 40 hari itu, ya, agar saya melakukan apa yang Tuhan mau. Jika saya mendengarkan apa yang harus saya sampaikan, saya harus sampaikan. Jika saya diperintahkan untuk pergi mendoakan seseorang, saya pergi. Memang saya alami, saudaraku, saya alami itu saat saya berdoa. Roh Kudus katakan, pergi kepada Bapak ini, dia sedang sakit, pergi doakan dia. Ternyata memang benar, saudaraku, ya. Jadi saya mendoakan seseorang yang sakit itu bukan karena manusia saya, tetapi saya diingatkan untuk pergi mendoakan dan pergi mendoakan dan berkati mereka. Puji nama Tuhan, inilah kesaksian yang dapat saya bagikan. Biarlah kita semakin cinta Tuhan, semakin kuat dan semakin dekat dengan Tuhan. Mari bangun hubunganmu secara pribadi dengan Tuhan, maka engkau akan mengalami kuasa Tuhan itu. Jadi bukan lagi kamu mendengar dari orang lain bagaimana orang lain katakan Yesus dahsyat, Yesus luar biasa, Yesusku ajaib. Tetapi di saat kita sendiri mengalami, ya, kita sendiri yang merasakan, maka kita akan menjadi satu pribadi yang semakin cinta kepada Tuhan. Ya, puji nama Tuhan, telah kesaksian kami biarlah menjadi berkat bagi umat-umat Tuhan, saudara-saudaraku dimanapun berada. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, haleluya.